Kesatuan Adat Banten Kidul, khususnya Kasepuhan Cipta Gelar yang berada di Pegunungan Halimun, merupakan komunitas adat yang dikenal dengan kearifan mengelola sumber daya alam. Masyarakat adat yang tinggal di kawasan dataran tinggi ini menerapkan keharmonisan yang unik mengenai zonasi hutan, pola pemukiman, dan sistem pertanian di lereng-lereng bukit, baik itu di ladang maupun di sawah terasering. Mitigasi dan adaptasi pada potensi bencana longsor di kawasan sekitarnya berpadu dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang berbasis budaya dan lingkungan. Bertani bagi masyarakat Kasepuhan dilakukan tidak semata-mata sebagai pekerjaan, melainkan bagian dari kehidupan. Meski hampir seluruh masyarakat di Kasepuhan adalah seorang petani, namun padi tidak diperjualbelikan. Hukum adat itulah yang menegaskan bahwa padi bukan komoditi dan petani bukan menjadi mata pencaharian. Selain menanam padi, masyarakat di Kasepuhan juga menanam sayur mayur dan palawija, serta memelihara ternak yang ditukar atau dijual belikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang hanya bisa dibeli dengan uang. Bentuk kearifan lokal yang sangat lekat dengan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan adalah sistem zonasi hutan. Pembagian wilayah hutan dikelompokkan berdasarkan fungsi dan nilai sakral. Batasan memang tidak secara tegas disebutkan, namun umumnya masyarakat memahami karakter zona tertentu. Mereka yang melanggar batasan akan menerima sendiri akibat dari pelanggaran aturan adat tersebut. Dalam bahasa setempat, hutan adat disebut dengan Leuweung Kolot. Masyarakat adat Kasepuhan membagi Leuweung Kolot ke dalam 3 wilayah. Zonasi yang ditetapkan menunjukkan intensitas pemanfaatan yang berbeda secara hierarkis. Zona hutan bagian terdalam memiliki berbagai pembatasan yang sangat ketat dan makna spiritual paling tinggi dibandingkan 2 wilayah lainnya. Zonasi hutan adat terbagi menjadi ke dalam hutan titipan, hutan tutupan, dan hutan garapan. Yang pertama, hutan titipan. Hutan titipan mempunyai makna yang sangat sakral, di mana hutan titipan menyimpan apa yang dianggap masyarakat adat sebagai warisan leluhur. Meski tak ditegaskan secara jelas apa yang dimaksud warisan, namun di zona inilah keanekaragaman hayati masih sangat terjaga dengan sangat ketat. Segala hal yang ada di hutan titipan dilarang untuk diambil, bahkan untuk masuk saja memerlukan syarat dan izin khusus. Yang kedua, hutan tutupan. Hutan tutupan adalah hutan yang menjadi sabuk bagi hutan titipan dan perantara di antara hutan titipan dan hutan bukaan. Meski tak seketat hutan titipan, namun peraturan terhadap pengambilan kayu atau pemanfaatan hasil hutan tutupan juga perlu memiliki izin khusus dari Siabah. Pemanfaatan hanya diizinkan untuk kebutuhan hidup yang mendesak dan pengambilan material ritual tertentu. Aktivitas peladangan dilarang dilakukan di area ini. Yang ketiga, hutan bukaan. Hutan bukaan merupakan zona terluar dari hutan adat di mana terdapat pemukiman dan garapan berupa ladang dan sawah. Di zona inilah masyarakat Kasepuhan tinggal dan bercocok tanam. Rumah-rumah panggung bermaterial kayu dan ijuk menghiasi wilayah. Meski berada di lapisan paling luar, bukan berarti tak ada aturan adat yang diterapkan. Siapapun yang hendak mendirikan rumah harus mengantongi izin terlebih dahulu. Yang berikutnya yaitu tentang tata kelola ladang dan sawah. Banyak hal yang menarik sekaligus menjadi pembelajaran dari masyarakat di Kasepuhan terkait budaya agraris yang mereka terapkan. Kita tak bisa menyebut sekedar menanam padi, karena padi memiliki makna yang sangat sakral terhadap sosok Dewi Sri yang lekat dengan ibu dan aspek feminim alam semesta yang aktif. Alam adalah ibu dan guru, begitulah ungkapan masyarakat Cipta Gelar. Aktivitas menanam padi dan memanen padi merupakan aktivitas yang dibarengi dengan berbagai ritual dan dirayakan secara meriah.